mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Malia Astuti, CPP Angkatan 5 dari SDN Ngawon 1, Kecamatan Paringan, Kabupaten Tuban. Berikut ini kami akan melakukan wawancara kepada beliaunya, Bapak Kepala SDN Ngawon 1, Kecamatan Paringan, Kabupaten Tuban, terkait langkah-langkah dan tahapan dalam pengambilan keputusan. Berikut ini wawancara yang akan kami sampaikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Yun sewu, hari ini saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan dilema etika dan tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan. Untuk panduan pertanyaannya ini Bapak dari Taman Alim. Untuk yang pertama, nanti monggo panjenengan jawab sesuai dengan kondisi-kondisi di lingkungan sekolah Bapak. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kedudukan moral? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar melawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar melawan benar, masalah tersebut adalah dilema. Oke, itu nih Bapak. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika terlebih dahulu dilakukan, yang kedua ini, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan. Menimbang secara matang mana yang paling benar, keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada yang dirugikan. Terima kasih. Sangat bagus sekali tadi yang disampaikan Bapak. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan, pertama, menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Tadi telah disampaikan oleh Bapak terkait langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam pengambilan keputusan. Kemudian, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku,
serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Nomor 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu. Itu yang saya ambil. Baik. Untuk pertanyaan yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya langsung saya putuskan. Jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang tadi saya sampaikan. Oh, gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah atau stakeholder yang ada, wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan, jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif dan solusi. Terima kasih. Kemudian untuk yang pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ke-8, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman-pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya dapat ambil, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisa sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan, menentukan solusi yang tepat dan terbaik dari kasus-kasus yang ada permasalahan. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan wawancara yang saya sampaikan. Dari hasil wawancara ini dapat saya simpulkan ketika melakukan wawancara kepada Bapak Suharyono SPD selaku Bapak Kepala Sekolah SD 01 Kecamatan Paringan Kabupaten Tuban, di mana beliau dalam pengambilan keputusan terdiri dari beberapa langkah yang menurut saya di sini sudah sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Di mana dalam pengambilan keputusan ini beliaunya telah melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, kemudian kerjasama, dan melibatkan selain dari pihak-pihak yang mempunyai kasus tersebut, namun juga berbagai pihak untuk memberikan masukan-masukan, solusi, dan alternatif yang nantinya akan dijadikan sebagai keputusan yang terbaik, yang menguntungkan semua pihak dan nanti dijalankan secara tepat dan efektif. Demikian tadi hasil wawancara dari kami. Terima kasih Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam guru penggerak. Saya Heni Maria Astuti, CGP Angkatan 5 dari SDN Ngawun 1 Kecamatan Paringan. Berikut ini hasil wawancara saya kepada pimpinan dari
Beliaunya Bapak Karsiman SPD dari Kepala Sekolah SDN Dagangan 1 Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. Dalam hal ini saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan dilema etika yang kami wawancarai terdiri dari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Berikut ini wawancara yang kami lakukan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya nggih. Hari ini saya akan melakukan wawancara kepada panjenengan terkait hasil pengambilan keputusan terkait 4 paradigma, 3 prinsip, dan langkah-langkah dalam pengujian. Untuk pertanyaan yang pertama, langsung saja nih Bapak. Selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral di sekolah Bapak? Terima kasih jawaban dari saya dengan pertanyaannya. Saya melihat bahwa kasus dilema itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama yaitu ketika benar dan benar tidak ada satu keputusan. Kemudian ada etika, benar dan salah harus ada keputusan. Ya semua keputusan itu ya sebenarnya harus kita pilih mana yang lebih baik. Itu Bapak nggih. Kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana panjenengan dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, Anda kedua permasalahan yang kita timbang-timbang nilai kebajikan sama, itu kita harus mengambil langkah yang pertama itu kita mencari fakta-fakta yang banyak dan yang positif kita ambil. Kemudian yang kurang yaitu mungkin kita dulu. Yang penting kita mengambil keputusan yang lebih baik. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini? Ya, prosedur yang kita ambil yaitu kita harus melibatkan beberapa personil, di antaranya atasan-atasan kita yang kita mintai untuk pertanggungjawab dan menimbang-nimbang mana yang lebih baik itu yang kita gunakan. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat organ atau bersak yang tidak kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi. Baik Bapak, itu tadi untuk pertanyaan yang keempat. Untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah pentingnya adalah nilai rasa harus diutamakan. Pertanyaan yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah waktu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki suatu jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Yang jelas kami tidak mempunyai keputusan yang tetap, tidak mempunyai jadwal. Kasus seperti ini kalau ada ini kita analisa, kita pertimbangkan dan kita musyawarahkan ketika ada baik secara formal maupun non formal.
Kemudian pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk mengambil keputusan kita tentu mempunyai pandangan dan mempunyai wawasan, minta pertimbangan kepada orang-orang yang lebih senior, yang lebih berpengalaman untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Baik, Pak. Ini kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ke-8, yang terakhir, yaitu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, semua keputusan itu kita semuanya belum tentu kita itu memuaskan. Pasti ada, ini sebagai tolak pertama, pengalaman pertama, kalau ada keputusan seperti ini, kita harus gunakan untuk pembelajaran untuk mengambil keputusan-keputusan yang berikutnya. Jadi kita harus mengadakan terlibat pengambilan keputusan yang siap menerima, melaksanakan keputusan yang ditetapkan bersama. Demikian Bapak, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bapak terkait wawancara yang saya lakukan, yaitu mengenai paradigma dalam pengambilan keputusan, prinsip-prinsip dan langkah-langkah pengujian. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa dari apa yang disampaikan oleh Bapak Karsiman selaku Bapak Kepala Sekolah SDN Dagangan 1, ketika dalam pengambilan keputusan sudah menjalankan sesuai dengan langkah-langkah dalam pengujian pengambilan keputusan. Dalam hal ini beliau mengutamakan untuk kepentingan bersama, kepentingan yang berpihak pada murid, kemudian untuk dalam pengambilan keputusannya juga diadakan kegiatan musyawarah, sehingga nanti apa yang dihasilkan, apa yang diputuskan menjadi keputusan bersama untuk disepakati dan dijalankan dengan sungguh-sungguh dan tidak merugikan pihak manapun. Demikian, terima kasih Bapak atas waktunya yang diberikan kepada kami terkait kegiatan wawancara ini. Kami sampaikan terima kasih. Ya, saya balas dengan baik, Mbak ini jawaban saya. Kalau kurang puas ya nanti bisa ditolak, dan mudah-mudahan ini bisa digunakan sebagai syarat kegiatan-kegiatan yang digunakan untuk kepentingan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.